Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Arya Miza Amin, Ayu Wendira, Ika Nabila Putri, Mr. Paskon Maha, dan Rini Anggraini. Baiklah, di sini kami akan membahas materi tentang konsep struktur kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, faktor pendukung keefektifan kalimat, dan faktor penyebab ketidakefektifan kalimat. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang struktur kalimat efektif. Putra Yasa menjelaskan bahwa kalimat efektif memiliki 3 struktur. Yang pertama, struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun sebuah kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu unsur wajib dan tak wajib. Yang kedua, struktur kalimat paralel. Yang dimaksud kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama dipakai dalam susunan serial. Jika sebuah ide dalam suatu kalimat dinyatakan dengan kata kerja, misalnya seperti bentuk me, kan, di, kan, maka ide lainnya yang sederajat harus dinyatakan dengan jenis kata yang sama. Struktur yang ketiga yaitu struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umum, unsur-unsur yang dikemukakan cenderung unsur inti, tetapi kalau pada kalimat periodik sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan yang terlebih dahulu dikemukakan kemudian muncul bagian intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aywanira. Saya dari kelas 4B dan saya perwakilan dari kelompok 5, yaitu menjelaskan tentang materi sintaksis, yaitu yang berjudul struktur kalimat efektif. NPM saya adalah 1962 Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kesatuan dan kesepadaman. Adalah suatu kalimat yang harus ada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipergunakan. Kesepadaman kalimat dapat dilihat dari struktur bahasa dalam mendukung gagasan atau konsep yang merupakan kepanduan pikiran. Kesepadaman ada beberapa cara atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan predikat. Yang kedua, kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Yang ketiga, gagasan pokok. Selanjutnya, yang kedua yaitu kesejajaran. Adalah kalimat efektif harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa. Sebagai sarana pengungkapnya, kesejajaran dalam kalimat adalah menggunakan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan. Ada beberapa makna kesejajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesejajaran bentuk. Yang kedua, kesejajaran makna. Dan yang ketiga, ada kesejajaran bentuk dan makna. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, penekanan. Penekanan adalah setiap kalimat memiliki sebuah gagasan pokok, inti pikiran. Ini biasanya ditekankan oleh penulis atau pembicara. Ada berbagai cara dalam untuk memberikan penekanan dalam sebuah kalimat sebagai berikut. Yang pertama, pemindahan letak frase. Yang kedua, mengulangi kata-kata yang sama. Selanjutnya, kehematan dalam mempergunakan kata adalah kehematan dalam memakai kata, frase, atau bentuk hanya yang dianggap tidak perlu. Maksudnya, kata-kata yang dianggap tidak perlu tidak usah dimasukkan dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah bentuk bahasa. Unsur-unsur dalam penghematan kata. Yang pertama ada pengulangan subjek kalimat. Yang kedua, hiponim dihindarkan. Yang ketiga, penghilangan bentuk yang sinonim. Yang keempat, penghilangan makna jarak yang ganda. Dan yang kelima, pemakaian kata depan dan daripada. Selanjutnya, kevariasian dalam struktur kalimat adalah seseorang akan dapat menulis dengan baik apabila ia juga seorang pembaca yang baik. Misalnya, kelincahan dalam penulisan tergambarkan dalam struktur kalimat yang digunakan.
Kemungkinan variasi kalimat sebagai berikut. Yang pertama, variasi dalam pembukaan kalimat. Yang kedua, variasi dalam pola kalimat. Yang ketiga, variasi dalam jenis kalimat. Yang keempat, variasi bentuk aktif dan pasif. Faktor pendukung keefektifan kalimat. Adapun faktornya, yang pertama, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah lama didengungkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Lahirnya konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar pada dasarnya tidak terlepas dari konteks pemakaian bahasa yang beragam, seperti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pemakaiannya, sedangkan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ida Bagus Putra Yasa 2007. Misalnya, menggunakan kata-kata dong, gimana, dibilang, dibikin, ngapain, dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan dapat berstruktur seperti kemarin telah dibilang oleh pembicara bahwa masalah itu sangat kompleks. Yang kedua, ngapain kamu menanyakan masalah itu dalam seminar? Yang ketiga, itu tadi jawabannya sudah dikomunikatif. Yang kedua adalah secara tata bahasa. Penempatan kata dibilang, ngapain, dibikin benar, tetapi secara morfologis, bentukan kata dibilang, dibikin, ngapain pun benar. Atas dasar kenyataan itu, dapat dikatakan bahwa pemakaian bahasa terlalu benar, tetapi tidak baik, sebab dibilang, ngapain, dibikin merupakan kata yang tidak baku. Sementara suasana tersebut merupakan suasana resmi. Berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa pada kalimat-kalimat itu merupakan kalimat yang baik, tetapi tidak benar. Agar menjadi benar, susunan kata itu seharusnya. Kemarin pembicara telah mengatakan bahwa masalah itu sangat kompleks. Yang kedua, mengapa kamu menanyakan masalah itu dalam seminar? Yang ketiga, tadi jawabannya sudah benar. Tadi jawabannya sudah dibuat komunikatif. Dengan penjelasan contoh-contoh di atas, dapat ditegaskan bahwa berbahasa Indonesia yang baik dan benar kita harus memperhatikan situasi pemakaian dan kaidah yang digunakan. Dalam suatu resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat mencerminkan sifat keresmian, yaitu menggunakan bahasa yang baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor penyebab ketidakaktifan kalimat. 1. Kontaminasi atau kerancuan. Kontaminasi adalah suatu gejala yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kerancuan rancung, arti kacau. Jadi kerancuan artinya kekacauan yang dihancurkan ialah susunan perseragaraan dan penggabungan Alwi 2003 dalam Ida Bagus 2007 mengatakan bahawa rancub dalam bahasa Indonesia berarti kacau. Sejalan dengan itu, kalimat yang rancau berarti kalimat yang kacau atau kalimat yang disusunannya tidak teratur sehingga informasinya sulit difahami. Jika dilihat dari segi strukturnya, kerancuan timbul kerana menggabungkan dua struktur kalimat ke dalam satu struktur. Gejala kontaminasi dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kontaminasi kalimat, 2. kontaminasi susunan kata, 3. kontaminasi bentukan kata. Badudu 1993 dalam Ida Bagus 2007. 2. Pleonasme. Pleonasme berarti pemakaian kata-kata yang
berlebihan. Badudu 1993 dalam Ide Bagus 2007 menegaskan bahawa gejala autisme timbul kerana beberapa kemungkinan, antara lain: 1. Pembicara tidak sadar, tidak sengaja bahawa apa yang diucapkan itu mengandung sifat berlebihan. 2. Dibuat bukan kerana tidak sengaja, melainkan kerana tidak tahu bahawa kata-kata yang digunakannya diucapkan berartian dan berlebihan. 3. Dibuat dengan sengaja sebagai salah satu bentuk gaya bahasa untuk memberikan kesan pada arti inteni. 3. Ambiguitas. Kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa tetapi masih mengumpulkan tafsiran ganda, tidak termasuk kalimat yang etifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Anggraini, NPM 1962107749. Baiklah, saya akan membacakan tentang faktor penyebab ketidakjelasan keefektifan kalimat. Yang keempat, ketidakjelasan unsur inti kalimat. Suatu kalimat yang baik memang harus mengandung unsur-unsur yang lengkap. Dalam hal ini, kelengkapan unsur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, yaitu subjek dan predikat. Jika predikat kalimat itu berupa kata kerja transitif, unsur kalimat yang disebut objek juga harus hadir. Unsur lain, yaitu keterangan, kehadirannya bersifat sekunder atau tidak terlalu dipentingkan. Yang kelima, yaitu kemubaziran preposisi dan kata. Ketidakefektifan kalimat sering disebabkan oleh pemakaian kata depan atau preposisi yang tidak terlalu perlu. Keefektifan dalam penggunaan bahasa selain dapat dicapai melalui pemilihan kata yang tepat, dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian kata yang mubazir. Kata mubazir yang dimaksud di sini ialah kata yang kehadirannya tidak terlalu diperlukan sehingga jika dihilangkan tidak merubah makna yang disampaikan. Yang keenam, kesalahan nalar. Nalar menentukan apakah kalimat yang kita tuturkan adalah kalimat yang logis atau tidak. Nalar ialah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis. Pikiran yang logis ialah pikiran yang masuk akal, yang berterima. Jadi, dalam bertutur atau menulis, gunakanlah nalar sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan kalimat yang logis dan tepat makna serta efektif. Kalimat yang seperti itulah yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Hindarkanlah kesalahan nalar dalam bertutur atau menulis. Yang ketujuh, ketidaktepatan bentuk kata. Dewasa ini banyak kita jumpai bentuk kata yang menyimpang atau tidak tepat dari aturan yang ada. Misalnya, pengerusakan, pengeluasan, perlawatan, dan perletakan. Yang selanjutnya yaitu yang kedelapan, ketidaktepatan makna kata. Jika sebuah kata tidak dipahami maknanya, pemakaiannya pun mungkin tidak akan tepat. Hal itu akan menimbulkan keganjilan, kekaburan, dan salah tafsir. Di samping ketidaktepatan makna kata yang menjadi penyebab ketidakefektifan kalimat, hubungan kata maknanya juga sering menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dengan cermat. Yang kesembilan, yaitu pengaruh bahasa daerah. Banyak kata dari bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia, memperkaya perbendaharaan kata-katanya. Kata-kata bahasa daerah yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tampaknya tidak.
kalimat efektif. Yang ke-10 yaitu pengaruh bahasa asing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah ataupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat juga mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan ketidakefektifan kalimat. Akhir-akhir ini, pengaruh bahasa Inggris sangat besar. Beberapa kata yang berasal dari bahasa Inggris sering dipakai selain kata-kata bahasa Indonesia yang searti dengan kata-kata itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.